Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Rizky Ramadan akan menjelaskan tentang atau akan mencontohkan tentang cara untuk membuat sebuah IRD atau yang sering kita sebut penyangannya yaitu Entity Relationship Diagram. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk membuat IRD khususnya itu untuk perpustakaan. Jadi untuk tempat saya membuat itu di sini saya menggunakan aplikasi berbasis web yang bernama Draw.io, atau kalian bisa searching dengan cara ketik app.diagram.net. Ini webnya akan loading terlebih dahulu dan kita sudah masuk ke interface utamanya. Sini langsung saja saya akan mencontohkan cara membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Dan yang pertama, kalau di perpustakaan itu, ini saya ambil contoh perpustakaan di kampus. Jadi akan ada entitas mahasiswa, anggota perpustakaan, dan juga ada entitas buku dengan dua relationship atau dua relasi, yaitu mendaftar, di mana mahasiswa akan mendaftar untuk menjadi anggota perpustakaan, dan juga ada meminjam, di mana ketika anggota perpustakaan akan meminjam buku. Langsung saja di sini kita buat. Pertama kita masukkan dulu untuk entitinya, yaitu mahasiswa. Seperti ini, dan kita buat atribut untuk mahasiswanya. Kita buat atribut untuk mahasiswanya, yaitu yang pertama ada NIM, lalu yang kedua itu ada jurusan atau prodi saja. Dan selanjutnya itu ada alamat. Nah, ini adalah atribut yang ada di mahasiswa. Selanjutnya kita akan menggambarkan relasinya. Nah, apakah relasi tidak bisa memiliki atribut? Jawabannya bisa. Relasi itu bisa memiliki atribut. Di sini saya akan buat relasi antara mahasiswa ke anggota perpustakaan yang akan kita buat nanti, yaitu mendaftar. Nah, mendaftar ini juga bisa memiliki beberapa atribut, seperti saat kita mendaftar, kita juga memerlukan seperti tadi NIM, prodi, dan juga alamat, dan tentunya nama dari mahasiswa yang akan mendaftar. Jadi kurang lebih akan ada 4 atribut untuk relasi di sini. Pertama itu ada NIM atau jurusan dulu. Selanjutnya ada alamat, terus juga ada nama dan juga NIM.
ini di sini. Ini aja. Oh, sorry. Masukkan yang baru aja. Kita arahkan saja ke sini. Dan juga jangan lupa kita atur kemiringannya. Kita masukkan atribut. Satu lagi adalah ini. Dan seperti ini kurang lebih sampai relasi yaitu mendaftar. Dan selanjutnya itu ada entitas lain, yaitu dimana ketika mahasiswa sudah mendaftar menjadi anggota perpustakaan, nah di anggota perpustakaan ini juga memiliki atribut, yaitu sebenarnya hampir sama tapi seperti nama dan jurusan, tapi kita tambahkan aja seperti nomor atau ID anggota dan juga masa berlakunya. Ini saya coba panjangin sedikit. Lalu di sini kita tambahkan untuk nama terlebih dahulu. Di sini ada nama, terlalu panjang. Di bawahnya juga ada nama. Oh sorry, di bawahnya mungkin ada nomor anggota. Terus kita akan tambahkan juga di sini kita akan tambahkan juga di sini itu ada yang namanya jurusan. Lalu di bawahnya juga kita tambahkan masa berlaku dari keanggotaannya sebagai member dari perpustakaan. Oke, sejauh ini sudah ada satu relasi dan kita akan membuat satu relasi lagi di mana ketika anggota perpustakaan akan melakukan peminjaman buku. Nah, untuk relasi ini mungkin akan kita buat di agak ke bawah aja. Mungkin di sini supaya tidak mengganggu penglihatan kita terhadap yang atasnya. Dan di sini kita bisa buat meminjam. Nah, dari peminjaman ini biasanya yang paling umum itu hanya ada judul buku, nomor anggota yang meminjam, tanggal meminjam, dan tanggal kembali. Kita akan buat dulu agar menjadi salah satu dari atributnya di sini. Seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada nomor anggota. Oke. Yang terlalu jauh. Selanjutnya ada tanggal peminjaman. Sebentar. Oke, kita buat di sini tanggal
meminjam. Lalu di bagian bawahnya itu ada tanggal kembali, seperti ini. Tanggal kembali, dan juga satu lagi ada judul buku. Kecilkan aja seperti ini. Kita buat isinya adalah judul buku. Nah, jadi ini adalah atribut yang diperlukan dari relasi, yaitu relasi meminjam. Dan selanjutnya kita akan membuat entitas terakhir, yaitu adalah si bukunya. Nah, jadi buku ini juga bisa memiliki beberapa atribut ya. Yang pasti adalah yang paling umum itu judul buku, penerbit, dan juga tahun terbit. Kita akan buat 3 itu untuk menjadi atribut dari si buku ini. Kita akan buat dulu tahun terbit, lalu kita akan buat juga satu lagi. Kita akan buat judul. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan atau bentuk dari IRD yang sudah kita buat tentang bagaimana struktur IRD itu berjalan pada perpustakaan. Dan sini saya mengambil contoh perpustakaan yang ada di kampus. Jadi dimulai dari sini, mahasiswa dengan atribut NIM, prodi, dan alamat itu akan melakukan pendaftaran, di mana pendaftar akan menjadi relasi antara mahasiswa dengan anggota perpustakaan. Dan di dalam mendaftar, relasi mendaftar, ada atribut jurusan, alamat, nama, dan NIM dari mahasiswa tadi. Dan selanjutnya saat dia sudah menjadi anggota perpustakaan, maka dia akan menjadi entitas baru, yang dimana juga memiliki atribut yaitu nama, jurusan, nomor anggota, dan masa berlaku keanggotaannya. Nah, dari mahasiswa ke anggota ini memiliki jenis many to many ya. Jadi ada banyak mahasiswa dengan beberapa atribut yang dia akan mendaftar ke anggota perpustakaan, di mana ini juga anggotanya lebih dari satu ya. Dan anggota perpustakaan, satu anggota perpustakaan akan meminjam buku, di mana buku ini ada banyak jenisnya. Jadi dari anggota perpustakaan ke buku itu sifatnya one to many ya. Jadi mungkin cukup segitu saja penjelasan dari saya, cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyebutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.